Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya membuat video pembelajaran ini guna memenuhi tugas video sebagai media pembelajaran mahasiswa PPG 2002 batch 3 IAIN Salatiga. Di sini saya perkenalan diri, nama saya adalah Muhammad Faidur Rahman, kelas Fikih B tahun 2002 dari MI NU Sabilul Khairat Kudus. Di sini saya akan menerangkan tentang materi kurban pada mata pelajaran fikih kelas 5 semester genap. Sekarang kita masuk tentang pengertian kurban. Apa itu kurban? Bagaimana dan ketentuan kurban? Maka dari itu kita akan membahas lebih lanjut pada materi video kali ini. Pengertian kurban. Kurban berasal dari kata qoroba yaqrobu kurbanan. Dari kata bahasa Arab yang artinya mendekat. Maksudnya bagaimana mendekat? Maksudnya mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna secara luas, kurban dapat diartikan sebagai tindakan menyembelih binatang tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk Rasulullah SAW dengan harapan agar dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi korban yang kita lakukan adalah tujuannya adalah untuk mendekatkan diri, merepresentasikan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim untuk mengorbankan Nabi Ismail sebagai tanda bukti kecintaan kita, kepatuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya adalah dasar pelaksanaan kurban. Itu terdapat di dalam Al-Quran, firman Allah pada surat Al-Kautsar yang bunyinya Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Itulah dasar atau dalil kurban itu dilaksanakan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang hukum kurban. Hukum kurban adalah sunat mu'akkad. Sunat mu'akkad itu apa? Sunat mu'akkad adalah kesunatan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad bagi orang-orang yang mampu. Orang-orang yang mampu berkurban. Di antaranya orang-orang yang mempunyai kelebihan rezeki, mempunyai kekayaan. Berkurban tersebut sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas rezeki yang diberikannya. Hukum kurban tersebut bisa menjadi wajib ketika orang yang berkurban telah bernadar akan melaksanakan kurban. Dari hukum sunat mu'akkad bisa menjadi wajib apabila orang yang melaksanakan kurban tersebut melakukan nadar atau mengucapkan nadar janji kepada Allah. Ini tidak bisa ditinggalkan karena sudah mengucapkan janji atau nadar. Selanjutnya, jenis dan syarat hewan berkurban. Adapun jenis-jenis hewan yang bisa dikurbankan diantaranya domba, kambing, unta, kerbau, dan sapi. Itu adalah hewan-hewan yang digunakan untuk
berkurban. Adapun ketentuan-ketentuan berdasarkan umur dari binatang-binatang tersebut adalah untuk domba 1 tahun atau lebih, atau dengan ciri-ciri sudah berganti gigi. Untuk kambing boleh dijadikan sebagai hewan kurban ketika umur 2 tahun lebih. Untuk unta umur 5 tahun lebih, untuk kerbau umur 2 tahun lebih, untuk sapi umur 2 tahun lebih. Jadi hewan-hewan di atas apabila umurnya tidak mencapai yang telah ditentukan, maka dianggap kurbannya tidak sah dan sia-sia. Maka dari itu perlu diperhatikan ketika berkurban harus memperhatikan umur dari hewan tersebut. Syarat lain selain umur adalah kondisi badan atau fisik hewan yang akan kita kurbankan. Agar hewan yang kita kurbankan diridhoi oleh Allah, syarat-syarat yang harus kita penuhi diantaranya adalah hewan tersebut 1. Tidak cacat. Entah itu cacat mata, cacat kaki atau tidak bisa berjalan, atau cacat sedikit pun kuping terpotong, itu tidak boleh. Tidak sah untuk dilakukan berkurban, hewan kurban. Yang kedua adalah kondisi hewan tersebut adalah sehat dan tidak kurus. Jadi sangat dianjurkan hewan untuk berkurban adalah kondisinya yang sehat. Tidak kurban yang akan mati, dikurbankan, tidak. Atau hewan yang tidak pernah dikasih makan, alhasil hewannya kurus, untuk dikurbankan, tidak bisa. Yang ketiga adalah tidak rusak tanduknya. Tidak rusak tanduknya ini sudah termasuk kategori tidak cacat. Tidak pincang kakinya dan tidak dalam keadaan hamil. Untuk materi selanjutnya adalah waktu pelaksanaan kurban. Kita sudah membahas pengertian tentang kurban, syarat-syarat hewan-hewan kurban. Terus kita membahas kapan sih pelaksanaan kurban itu dilaksanakan. Waktu pelaksanaan kurban adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah atau bertepatan pada hari Raya Idul Adha. Terus dilakukan sampai berapa hari? Pelaksanaan pemotongan kurban itu adalah mulai tanggal 10, 11, 12, 13. Atau lebih tepatnya atau lebih singkatnya, pelaksanaan hewan kurban dilaksanakan pada hari Raya Idul Adha, terus dilanjut pada hari Tasrek. Hari Tasrek itu bertepatan pada tanggal 11, 12, 13, di mana pada tanggal tersebut umat Islam diharamkan untuk berpuasa. Tujuannya apa? Agar umat Islam menikmati hewan kurban yang telah disedekahkan. Makanya Allah melarang pada hari Tasrek tersebut umat Islam untuk berpuasa, haram hukumnya. Terus untuk awal pelaksanaan penyembelihan itu jam berapa? Untuk awal pelaksanaan menyembelih hewan kurban adalah setelah sholat Idul Adha. Jadi penyembelihan kurban tidak sah apabila disembelih sebelum sholat Idul Adha. Misal sebelum subuh menyembelih kurban tidak boleh, tidak sah kurbannya. Atau pagi-pagi buta setelah terbit sinar matahari sebelum melakukan sholat id menyembelih kurban dulu, tidak sah. Maka itu harus diperhatikan waktu awal
pelaksanaan penyembelihan itu adalah setelah sholat Idul Adha. Terus untuk waktu terakhir penyembelihan itu kapan? Waktu terakhir penyembelihan hewan binatang kurban yaitu tanggal 13 Dzulhijjah atau akhir hari Tasyrik, tepatnya sebelum maghrib. Nah, itu adalah akhir dari penyembelihan hewan kurban. Terus apabila hewan tersebut disembelih ketika selepas maghrib, setelah maghrib bagaimana? Hewan yang disembelih setelah maghrib maka tidak dihukumi sebagai hewan kurban. Hewannya menjadi hewan potong biasa atau hewan sembelihan biasa, dan ibadah kurbannya otomatis tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang masuk pada tata cara penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban ini mempunyai tata cara tersendiri. Di antaranya adalah memastikan alat yang digunakan untuk penyembelihan adalah benar-benar tajam. Tidak diperkenankan ketika menyembelih menggunakan alat yang tumpul atau ketul. Tidak boleh, karena termasuk dalam menyakiti hewan kurban tersebut ketika menyembelih. Yang kedua adalah hendaklah menyembelih hewan kurban menghadap kiblat. Yang ketiga, hewan disembelih pada lehernya sampai terputus jalan makan dan jalan darah yang mengalir ke otak, harus sampai putus. Yang keempat adalah disembelih setelah membaca basmalah dan takbir. Jadi ketika menyembelih untuk membaca basmalah dulu dan bertakbir dulu. Dan yang kelima adalah penyembelihan tersebut dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pembagian daging kurban. Pembagian daging kurban dibagikan kepada fakir miskin, terutamanya. Apakah boleh orang yang berkurban memakan daging kurban? Boleh. Orang yang berkurban boleh mengambil maksimal paling banyak sepertiga dari hewan kurban tersebut. Jadi orang yang melaksanakan kurban boleh mengambil daging yang dikurbankannya tersebut. Selanjutnya, untuk manfaat dalam berkurban, yaitu menyemarakkan syiar Islam, di mana ketika hari raya Idul Adha kita sangat bergembira, kita sangat menanti-nanti datangnya hari raya Idul Adha dan menyembelih kurban. Yang mana dalam rangka menyembelih kurban tersebut kita termasuk menyemarakkan hari raya Idul Adha itu sendiri. Yang kedua adalah menumbuhkan kasih sayang kepada orang lain. Menumbuhkan rasa kasih sayang ini terungkap dalam pemberian daging kurban itu sendiri. Kita memberi daging hewan kurban kepada orang lain termasuk dalam kategori kasih sayang kita kepada orang lain, saling memberi. Yang ketiga adalah mempererat tali silaturahim. Mempererat tali silaturahim ini adalah dalam bentuk menjaga hubungan baik antar muslim, di mana orang yang suka memberi tentunya akan memiliki
citra atau banyak teman pada lingkungan masyarakatnya. Yang keempat adalah menggembirakan fakir miskin. Menggembirakan fakir miskin ini orang yang fakir atau orang yang miskin, yang dulu-dulunya tidak pernah merasakan nikmatnya memakan daging, dengan adanya daging kurban ini, mereka yang tidak mampu bisa merasakannya. Yang kelima, meningkatkan gizi orang yang tidak punya. Jadi, secara tidak langsung, pelaksanaan hewan kurban ini adalah untuk meningkatkan gizi orang-orang yang tidak mampu untuk membeli daging. Untuk hikmah berkurban. Hikmah berkurban adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah. Sarana mendekatkan diri kepada Allah karena pelaksanaan kurban tersebut adalah representasi kita dalam berkorbannya Nabi Ibrahim mengkorbankan Nabi Ismail, menjalankan perintah Allah yang diberikan oleh Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya untuk disembelih. Maka dari itu, orang yang melaksanakan kurban tentunya adalah bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kedua, hikmah berkorban adalah menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. Jadi, Nabi Ibrahim adalah awal mula pelaksanaan kurban itu sendiri. Jadi Nabi Muhammad memerintahkan umatnya untuk berkorban atas dasar kisah Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail. Dengan keikhlasan dan kekuatan iman, apa yang diperintahkan Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ikhlas melaksanakan perintah tersebut. Yang ketiga adalah bersyukur kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Orang yang berkorban, orang yang mempunyai rezeki lebih, memberikan hartanya untuk membeli daging, membeli hewan untuk dikorbankan, itu merupakan bentuk rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan Allah selama 1 tahun. Telah diberi rezeki yang berlimpah dengan adanya hari raya Idul Adha atau hari kurban, merupakan kesempatan kita, orang-orang yang mampu, untuk mengungkapkan rasa syukur tersebut dan bisa dibagi-bagikan kepada orang-orang yang lebih berhak ketika hari Idul Adha. Yang keempat adalah menyebarkan kasih sayang kepada fakir miskin. Tentunya pada pelaksanaan kurban adalah tujuannya untuk memberi kasih sayang pada fakir miskin. Jadi di dalam Islam itu sendiri ada 2 ibadah sosial pada hari raya, yaitu yang pertama pada hari raya Idul Fitri, mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin. Yang kedua adalah ibadah pada hari raya Idul Adha berupa ibadah sosial dengan mengeluarkan hewan kurban dan dagingnya digunakan untuk orang-orang fakir miskin. Untuk sejarah pelaksanaan hewan kurban, sejarah awal mula ibadah kurban itu sendiri, kita lanjut pada materi video setelah ini. Materi video tentang cerita Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail sebagai tanda bukti cinta Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, maka kita
saksikan video setelah ini. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah, karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. "Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban, dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, "Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini." Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim,
Kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.